Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan baik dan semoga teman-teman masih selalu semangat untuk mempersiapkan diri ya, bisa lolos CPNS di tahun 2024. Buat teman-teman yang mau mengikuti seleksi CPNS di 2024, kali ini aku mau sharing latihan soal untuk tes karakteristik pribadi. Jadi buat teman-teman yang ada niat untuk ikut seleksi CPNS di 2024 ini bisa ikut belajar di sini ya. Kita mulai dari soal pertama untuk tes karakteristik pribadi. Saya mengajukan suatu usulan kepada atasan saya, tetapi usulan tersebut kurang tepat menurut atasan saya. Sikap saya adalah apakah A merasa sangat kecewa, B. mencari alternatif usulan lain yang lebih tepat, C. kecewa namun berusaha melupakan hal tersebut, D. saya bersikeras mencari upaya pembenaran terhadap usulan tersebut agar dia mau menerimanya, atau E. ditolak bukanlah sesuatu yang baru bagi saya dan ini adalah hal yang wajar dalam sebuah diskusi. Teman-teman di sini teman-teman bisa langsung melihat ya mana jawaban yang paling tepat. Jadi di sini teman-teman yang kita lakukan adalah ketika usulan kita ditolak di sini oleh atasan, maka hal yang harus kita lakukan tidak mungkin kecewa ya. Jangan kecewa karena penolakan itu adalah hal yang wajar dalam sebuah organisasi. Ini berarti ini bukan pilihan yang tepat ya, yang ini bukan pilihan yang tepat. Kemudian yang B, mencari alternatif usulan lain yang lebih tepat. Nah ini juga bisa jadi tapi bukan jawaban yang paling tepat atau yang memiliki nilai paling tinggi. Yang ketiga, kecewa namun berusaha melupakan hal tersebut, ini juga kurang tepat karena ada kalimat kecewanya, dia kecewa dulu baru kemudian berusaha melupakan. Kemudian dia bersikeras, ini berarti menentang pimpinan atau atasannya ya, ini dia bersikeras maka pasti bukan. Dan yang terakhir, ditolak bukanlah sesuatu yang baru bagi saya dan ini adalah hal yang wajar dalam sebuah diskusi. Ini jawaban yang paling tepat ya teman-teman. Jadi tindakan yang paling tepat dilakukan adalah menerima ya. Menerima penolakan tersebut. Jadi menganggap bahwa penolakan itu merupakan hal yang wajar terjadi ketika kita dalam sebuah diskusi ya. Itu adalah hal yang lumrah terjadi. Jadi jawaban dengan nilai paling tinggi atau jawaban paling tepat adalah E ya. Selanjutnya kita masuk ke soal berikutnya. Rumah kos yang baru Anda tempati merupakan bangunan lama. Jadi rumah kos ini merupakan bangunan lama dengan dekorasi yang sudah ketinggalan zaman. Banyak barang-barang tua yang tidak lagi dapat digunakan dengan baik. Mengenai hal ini, saya A. biasa saja karena tak mau ambil pusing, toh saya hanya kos di sini. B. saya kumpulkan barang-barang tersebut kemudian saya jual ke pasar barang bekas. C. saya meminta pemilik agar memperbaharui dekorasi rumah jika memungkinkan. D. saya coba dekorasi sendiri sedemikian rupa agar terlihat lebih baik. Kira-kira jawaban yang paling tepat yang mana teman-teman? Nah, silakan teman-teman jawab, saya berikan waktu. Nah, jawaban yang paling tepat teman-teman adalah pilihan C ya. Kenapa C? Karena di sini konteksnya adalah rumah kos ya teman-teman. Jadi dia tidak bisa menjual barang-barang yang ada di dalam karena bukan milik pribadi. Dan dia tidak bisa mengambil keputusan sendiri karena itu milik orang lain ya. Dia hanya kos di situ. Dan jawaban C adalah yang paling tepat, meminta pemiliknya agar memperbaharui dekorasi rumah jika itu memungkinkan. Ini jawaban yang paling tepat. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ketika berhasil dalam menyelesaikan tugas, saya akan, nah ini
Salah satu pertanyaannya, dia barusan berhasil menyelesaikan tugas yang diberikan. Maka sikap yang akan dia lakukan adalah apakah A. tidak perlu lagi berusaha karena hasilnya sudah baik, B. tetap berusaha sekuat tenaga untuk hasil yang lebih baik, C. untuk tugas selanjutnya akan mengerjakan dengan sebaik mungkin dan lebih baik dari sebelumnya, D. tidak terlalu puas diri dan berusaha lebih baik lagi untuk tugas-tugas selanjutnya, atau E. berusaha sekedarnya saja, yang penting selesai tepat waktu. Nah, ini teman-teman untuk kategorinya terkait pengembangan kompetensi ya. Di sini juga kita sikap yang harus kita tunjukkan tidak boleh harusnya ketika mendapatkan keberhasilan dalam suatu proyek atau dalam pekerjaan kita, maka kita sebaiknya untuk tidak puas diri terlebih dahulu dan menjadikan hal tersebut sebagai motivasi untuk meningkatkan kinerja kita dalam mengerjakan tugas-tugas selanjutnya. Itu adalah tindakan yang paling tepat. Kira-kira dalam jawaban ini ada di poin berapa? Kalau misalnya A, tidak perlu lagi berusaha, ini otomatis salah ya. Dia sudah berpasrah karena sudah puas diri. Tetap berusaha sekuat tenaga untuk hasil yang lebih baik. Ini tetap berusaha tapi tidak ditekankan untuk tidak berpuas diri ya. Kemudian untuk tugas selanjutnya akan mengerjakan dengan sebaik mungkin dan lebih baik dari sebelumnya. Ini juga cukup baik ya. Cukup baik karena punya motivasi bahwa akan memperbaiki, akan mengerjakan tugas selanjutnya dengan lebih baik dibanding tugas yang dikerjakan sekarang. Dan yang D ya, D ini tindakan yang paling tepat, yaitu tidak puas diri teman-teman. Di sini dia sebutkan dengan tepat ya, tidak puas diri dan berusaha lebih baik untuk tugas selanjutnya. E, berusaha sekedarnya saja. Ini kategorinya pasrah ya, ini berarti salah juga. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D ya. Selanjutnya teman-teman, ini soal terakhir ya. Atasan Anda melakukan rekayasa laporan keuangan. Di sini ditegaskan dia melakukan rekayasa laporan keuangan kantor. Maka sikap Anda adalah A. tidak menyetujui hal tersebut, B. hal tersebut sering terjadi di kantor manapun, C. mengingatkan dan melaporkan kepada yang berwenang, D. tidak ingin terlibat dalam proses, atau E. hal semacam itu memang sudah menjadi tradisi yang tidak baik di Indonesia. Kira-kira yang menurut teman-teman benar yang mana? Silakan dijawab dulu. Oke ya, kita langsung lihat apakah A. tidak menyetujui hal tersebut. Kalau tidak menyetujui berarti tidak ada tindakan yang kita lakukan ya. Ini tidak benar. Selanjutnya, hal tersebut sering terjadi di kantor manapun. Nah, ini seakan-akan membenarkan ya yang dilakukan atasannya. Kemudian C. mengingatkan dan melaporkan kepada yang berwenang. Nah, ini kemungkinan benarnya, tapi kita lihat dulu yang lain. Tidak ingin terlibat dalam proses. Ini juga berpasrah dan ikut, sebenarnya tidak ingin terlibat ini termasuk juga mendukung ya teman-teman, karena dengan kita tidak ingin terlibat berarti kita membiarkan proses atau kegiatan yang dia lakukan tadi walaupun itu salah ya, ini juga salah. Kemudian E, hal semacam itu memang sudah menjadi tradisi yang tidak baik di Indonesia. Apalagi yang ini membenarkan dan menjadikan hal semacam tadi itu sesuatu yang lumrah ya. Jadi dia tidak ada perbaikan sama sekali. Ini juga salah. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C ya. Mengingatkan dan melaporkan kepada yang berwenang itu tindakan yang sebaiknya kita lakukan ketika mendapatkan atasan yang melakukan tindak tidak jujur seperti itu ya. Oke, selanjutnya mungkin aku mau rekomendasikan ke teman-teman sekalian, teman-teman yang mau ikut seleksi CPNS 2024.
selain teman-teman belajar ya, mempersiapkan diri, belajar dari berbagai sumber mulai dari buku, kemudian latihan soal mungkin di YouTube dan lain sebagainya, aku saranin teman-teman bisa mengikuti tryout di bimbel-bimbel yang sudah menyediakan simulasi berbasis CAT ya, atau yang menggunakan waktu pengerjaan soal. Karena teman-teman akan mengerjakan soal SKD dengan waktu 100 menit ya, dengan jumlah soal itu 110 soal. Nah, ini sangat teman-teman butuhkan. Di sini aku rekomendasikan teman-teman untuk ikut tryout di Jadi ASN ya. Tryout di Jadi ASN caranya seperti apa? Nanti kalian bisa download aplikasinya di Play Store maupun di App Store. Cari aplikasi, nama aplikasinya itu Jadi ASN ya. Di situ teman-teman bisa login, daftar, lalu teman-teman bisa melakukan pembelian paket. Di situ ada beberapa jenis paket, ada yang paket 1 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, dan ada yang 1 tahun. Harganya juga sangat murah teman-teman, dan di situ teman-teman bisa dapatkan banyak sekali simulasi SKD CPNS ya. Ada simulasi SKD-nya berbasis CAT ya. Ada live kelasnya untuk sehari itu 2 kali ya, dari Senin sampai Jumat. Kemudian ada simulasinya juga sudah berdasarkan FR terbaru ya tentunya. Kemudian ada paket latihan soal harian. Jadi bagi teman-teman yang sibuk juga di sini ada paket soal hariannya. Baik yang TIU, TKP, TWK ya. Kemudian ada materi SKD-nya, materinya bisa teman-teman download. Jadi teman-teman tidak perlu merangkum lagi karena di sini sudah disediakan rangkuman materinya. Selanjutnya kalian bisa melihat ranking yang teman-teman dapatkan setelah mengerjakan soal. Di sini juga untuk yang sibuk, semisal teman-teman punya kesibukan dan tidak sempat ikut live kelasnya, itu teman-teman bisa menonton atau melihat rekaman live-nya ya. Di sini teman-teman bisa lihat rekamannya, dan di sini juga disediakan grup diskusinya dengan pejuang-pejuang CPNS yang lain. Semua soal-soalnya bisa di-download ya, dan di-print, terserah teman-teman sekalian. Silakan kalau kalian tertarik, nanti aku simpan linknya di deskripsi video aku. Jangan lupa kalian gunakan kode diskon ini ya. Ini kode diskon yang kalian akan dapat potongan 25.000. Di bagian diskon tambahan masukkan bimbel CPNS huruf kapital semua. Bagian diskon affiliate masukkan kode ini ya. Sama halnya dengan di sini juga sama ya teman-teman. Masukkan dua kode ini kalian akan dapatkan potongan 25.000. Silakan ya, semoga sukses, semoga bermanfaat latihan soal kali ini. Semangat untuk pejuang-pejuang CPNS 2024. Sampai jumpa di video selanjutnya.